anak-anak yang akan mengikuti tes SKB calon pegawai negeri sipil tahun 2020 ya. Dari Bimbel Arit mencoba untuk membahas beberapa soal yang mungkin ada bermanfaat bagi kalian ya. Tapi sebelumnya untuk channel yang akan berlanjut, jangan lupa di like dan di subscribe agar kita terus berlanjut dalam masalah pembahasan tes untuk CPNS ya. Oke. Pertama, di dalam tes tentu kita berharap bahwa ada kecepatan di dalam menjawab suatu soal. Umpama ada contoh soal ya, 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Berarti kita ada satu bentuk bahwa di sini ada contoh soal kayak gini. Berarti kita ya contoh ya, apa soal kayak gini. Kita hitung aja ini. 1 2 3 4 5. Berarti dia ada 5. Berarti 5. Nah, kita perhatikan di sini dikali 5-nya pangkat berapa? 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 1 ditambah 5 ditambah 3. Pangkatnya aja. Ya. Jadi berapa? 5 pangkat 4. Oke? Berarti kita perhatikan di situ. Bagaimana? Ini berarti kita harus menyepakati dulu kayak gini ya. Pama 5 pangkat 1. Pindahkan aja ke sini 5 pangkat 3. Kalau kita mau gitu boleh, tapi kita sebaiknya kita ini aja ambil satu langkah ya, kita ini aja pangkatnya, berarti n nya berapa? Kalau seandainya sama dengan n, berarti n 4 ya. Mudah ya kalau kita mau mau berbicara secara itu kan pangkat kan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 4 sebenarnya kan. Jadi ini yang n nya 4. Oke? Sekarang kita ada lagi contoh soal nomor 2 sama 20,11 sama ya, dikali 0,001 ya, pangkat 2 umpama ya, berarti dikali dengan n umpama ya, sama dengan 2011. Coba perhatiin dulu soalnya. Berarti kita rubah dulu sesuatu ini bentuknya dalam bentuk yang seperti pecahan. Pertama 211 ya, 211 per berapa nih? Ini 0 100 dikali 1 per 1000. Ini 1 2 3 berarti 1 per 1000 ya. Pangkat 2 jangan lupa. Kali n 2011. Nah, kita rubah kayak gini. Coba perhatiin. Kita rubah kayak gini. Nah, ini pun kita harus selesaikan lagi 211 biar mengerti, kali 1 per 10 pangkat 3 buka kurung ya, kali n 2011. Perhatiin. Nah, jadi kita udah bisa di situ. Nah, ini pun juga kita bisa rubah. Jadi 2011 10 pangkat 2 dikali 1 10 pangkat 3 pangkat 2 kali n 2011 ya. Bisa kita rubah begitu. Jadi kita bisa rubah begitu ya, kita tinggal ini umpama 3 kali 2 6 kan. Nah, jadi kita sudah bisa rubah, tinggal 211 per 10 pangkat 2 dikali 1 per 10 pangkat 6 kali n dengan 2011. Nah, jadi sudah bisa berbentuk demikian. Nah, berarti kita mudah, ini coret aja, ini coret ya. N nya berapa? Sudah bisa kita bayangkan nih n nya. Jadi n nya adalah berapa n nya? Berarti kita bisa bayangkan di situ ya, kan, karena kali n berarti n. Nah ya, berarti n kita per kali berapa nih? 10 angka berapa nih? 2 tambah 6 n per 10 pangkat 8. Berarti n nya adalah n sama dengan n, berarti n nya sama dengan 10 pangkat 8. Oke, mudah kan kita melihat dari situ. Nah, sekarang ada lagi umpama, ada contoh umpama dia berbentuk bentuk sederhana
umpama bentuk sederhana kayak gini Pak, 2, saya buat soalnya dulu ya, min 1 ya, 2 min 2 ditambah 3 min 1, 2 min 2 ditambah 3 min 1. Nah kalau kayak gini umpama ada soal pangkat min 2, nah umpama kita mau bentuk lebih sederhana, nah, berarti umpama ada soal kayak gini, yang ketiga ya, soal ketiga, berarti kita tahu dulu ini harus kita pahami. Jadi kalau kita pahami ya kita rubah dulu dalam bentuk pecahan. Pangkat 2 ditambah 1/3 ya, karena pangkat 1 ya nggak usah di ini, kayak gini aja pangkat min 2 ya. Nah jadi kalau kita sudah mengerti begitu mudah, jadi kita mudah. Bagaimana? Ini kan kita anuin dulu, 1/4 ditambah 1/3. Nah jadi kita sudah bisa menyelami, tinggal gini aja. Ini kali ini kan tidak sama, samakan dulu per 12 sama per 12, benar nggak ya? Jadi 12 bagi 4 ya 3, 12 bagi 3 ya 4, kurung, kedua kurung, berarti 7/12 ini. Nah, berapa 17? 7 pangkat min 12 berarti berapa? Kita udah bisa 7 ini berapa kalau pangkat min 2? Berarti 7 pangkat min 2 berarti min 4, 9, karena min dengan min ya jadi plus ya, jadi tidak perlu lagi ini 104. Inilah jawaban pada soal bentuk nomor 3. Dan ada lagi umpama soal kayak gini, akar 081 ya, terus 0 ditambah 3 akar 1512 umpama. Nah ini ada lagi kayak gitu, jadi kita bisa mudah aja, jadi mudah ini kita rubah dulu, jadi ini nah kayak gitu. Pangkat berapa itu bisa kita rubah menjadi atau kalau kita rubah kayak gini aja deh, 81/100 ditambah 3 kan 2 pangkat 9. Apa 2 pangkat 9 adalah 12 ya, 2 pangkat 9 kalau enggak. Nah ini udah mudah, ini kita bagi, kita 81/100 berarti kita sudah bisa memahami berapa. Jadi kalau ini akar kan akar, ini akar. Berapa? 9/10. Ya, ini akar kan? Ini akar yang kita rubah ya. Nah, ditambah. Nah, ini sudah lihat. Jadi 2 9/3. Jadi 9/10 ditambah 2 9/3. Berarti berapa di sini? Berarti 9/10 ditambah 2 berapa nih? 9 bagi 3 pangkat 3 berarti 9/10 ditambah berapa? 8. Ini berapa? 9/10 0,9 ditambah 8 berarti berapa? 8,9 jawabnya. Jadi kita tidak usah rumit ya. Umpama ada lagi contoh umpama bentuknya gini. Nah ya, lagi bentuknya gini umpama ada bilangan akar 7.000. Nah ya, terus ditanya bila tidak dalam bentuk akar. Nah, berapa bilangan pertama? Nah, ya pertama. Berarti dia minta tanya berapa bilangan pertama. Nah, kita harus memahami dulu di situ bahwa ambil langkahnya itu akar 7.000. Akar 7.000 berarti di antara 6.000 sampai 8 ini 6.000 8 berarti akar 7.000 itu diperkirakan berarti kalau dia itu sekitar, kalau kita ambil 82 kali 82 umpama ya 4 saya bilang 4 16 8 kali 2 41 8 tambah 64 64 tambah 1 65 4 2 1
berarti 111 berarti 7 berarti. Nah, berarti dia di sekitar ini sekitaran akar itu 83 di sekitar taksiran ya. Berarti kita mudah. Berarti kita ambil di sini 80 pangkat 2 berarti dengan 90 pangkat 2. Nah, 80 pangkat 2 berarti akar 80 pangkat 2 adalah 6400. Kemudian di antara ini akar 7000 berarti ini berapa? Akar dari 810. Oh, ya, kalau seandainya kayak gitu ya, kalau dia bisa begitu. Jadi ini kalau kita bahas di situ ya. Jadi kita berapa akar 64? Berarti 80 kan? Yang seperti saya bilang di antara jarak ini berarti 90. Berarti berapa angka pertamanya? Berarti angka pertama daripada akar 700 itu adalah 8. Ya, angka pertama adalah 8. Oke. Nah, seandainya ada soal bentuk begitu ya, kalau kita umpama ada persoalan begitu ya. Nah, kemudian di dalam masalah bilangan ya, kita akan mengacu kepada bilangan. Umpama ada lagi umpama gini ya, jika X dan Y ada bulat kelipatan 3. Nah, umpama ada X bulat 3. Jadi kita umpama gini, ada umpama contoh lagi ya. Ini harus banyak contoh nih, harus rajin untuk selalu berkiprah. Kalau tidak ya kita akan ya. Umpama ada 2 tambah akar 3. Kita ulangi, ini pelajaran di SMA sebenarnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan satu kasus yang demikian ya, umpama bagaimana kita supaya dia selesai. Nanti kita lihat. Nah, 2/3 umpama dikali 2 ditambah akar 3 ditambah kayaknya 2 ditambah akar 3. Nah, ini kalau seandainya gini berapa? Nah, kita lihat, perhatiin. Berarti ini kita nih, ini gini aja, 2 ditambah akar 3 ya kurungan akar 2 gitu ya. Nah, ini kita perhatiin, ini ke sini berarti 2 pangkat 2. Ini lihat nih, perhatiin, kalau jadi bentuk begini kali ya tinggal giniin aja, min akar 3 pangkat 2 ya. Nah, sama dengan, kan mudah kalau kayak gitu. Jadi ini kayak gini, ini cara kalinya nih, 2 pangkat 2 ya. Nih 2 pangkat 2 ke sini 4 ditambah 2 kali sini, 2 kali ke sini, 2 kali akar 3 2 dikali akar 3, caranya dikali dengan 2. Nih ya, sudah. Perhatikan ini ditambah akar 3 kali akar 3. Nah, ya bisa kita pahami di situ. Jadi di bawahnya kita lihat garis, berarti 2 4. Ini 4 ya. Ini akar berapa nih, 3 pangkat 9. Nah, kalau kita mau gini kan mudah kan? Nah, berarti kita lihat di sini. Jadi saya ingatkan ini 2 akar 3 kali. Jadi 4 ditambah 2 kali akar 3 tadi 4 akar 3 ditambah akar 3 akar 9 per 4 dikurang 3. Nah, ini akar 9 ya. Akar 9 itu kita ambil gini aja, jadikan 3. Apa? Coret aja ini. Ya. Biar mudah ya kita untuk menjadi. Nah, sekarang udah dapat begini. Ini aja tinggal berapa nih? Jadi berapa? Dapat kan? Nah, jadi 7 tambah 4 akar 3 per 1. Nah, jadi kalau umpama kayak gini sangat mudah sekali kan kalau kita perhatikan. Nanti dulu kita lihat dulu, dicek dulu supaya kita tidak menjadi salah nanti. 4 2 plus, ini plus ya, ini min 4 min 3 ya. Berarti ini jawaban benar.
Oke, sekarang lagi umpama ada soal lagi ya, saya kasih umpama satu bentuk soal seperti ini, umpama bentuk soalnya kita ini mencari bentuk soal yang kira-kira mungkin kalian pada banyak memahami ya, tapi mungkin juga perlu sekali kita untuk saling belajar dari sini ya, kalau kita juga sama-sama pengen berhasil untuk menjadi pegawai negeri sipil, tapi kita harus tetap mengikuti aturan-aturan kementerian yang berkaitan yang menerima ya. Oke, sekarang kita sudah soal ini termasuk di dalam bentuk hiu ya. Ini umum untuk verbal, ini disebut aritmatika ya, contoh ya. Kemudian ada lagi umpama cerita tentang analogi ya. Analogi itu artinya persamaan dan persesuaian. Umpama ya, persamaan dan persesuaian ya. Nah, contoh umpama kita harus melihat dulu bagian analogi itu, umpama dilihat secara fungsi. Kita lihat dulu secara fungsi. Nah, umpama kalau contohnya umpama ada bensin, berarti berkaitan dengan mobil. Nah, berarti kalau seandainya ada angin, berkaitan dengan kincir. Nah, ini namanya melihat dari bentuk fungsi ya. Jadi mobil bensin kalau nggak ada mobil, kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Nah, begitu juga apa tidak ada kincir, ya angin juga tidak ada. Kemudian seperti umpama gigi ya. Nah, gigi pasti fungsinya untuk punya, benar nggak ya? Nah, coba anak-anak ataupun saudara-saudara perhatikan di situ. Umpama kalau ada di sini berarti berkaitan dengan jari. Nah, berarti berkaitan dengan pegang, fungsinya dilihat dari bentuk fungsi analogi ya. Kemudian ada lagi umpama irigasi. Nah, berarti irigasi berkaitan dengan air, berarti kan berkaitan dengan air. Kemudian analoginya pembuluh. Pembuluh ini berarti berkaitan dengan darah ya. Nah, ini dilihat dari segi fungsi contoh daripada umpama ada soal yang bentuk analogi. Kemudian derajat. Derajat, perhatiin ya. Berarti yang mana derajat? Umpama arti umpama kehamilan, berarti lahir. Nah, analoginya berarti kematian ya, kematian umpama artinya kehidupan dan mati. Ini dilihat dari bentuk derajat. Jadi sama derajat ya. Umpama kalau ada redup, berarti pasti terang. Karena redup itu terangnya dikit, tapi dia punya derajat ya. Kemudian bisik. Bisik itu berderajat dengan teriak. Contoh lagi umpama laut. Nah, laut itu samudra. Nah, punya analogi jadi persesuaian ya, artinya persesuaian laut dengan samudra. Berarti dengan apa kita bisa lihat, berarti kalau laut berarti dengan apa, umpama pulau dan benua. Nah, ini dilihat dari fungsi dan derajat ya. Kemudian karakteristik ya, ini 1, 2 ya, karakteristik. Saya hapus dulu ya, bentar, yang tadi saya hapus ini. Kemudian kita lihat secara karakteristik. Nah, ya, kita lihat secara karakteristik. Berarti kalau kita lihat secara karakteristik, umpama lebat. Nah, berarti lebat
itu ada di hutan. Nah, berarti lebat ada di hutan. Analogi itu berarti lebat hutan ya. Kalau begitu luas dengan laut. Nah, ini salah satu yang bentuk karakteristik juga ya. Jadi umpama dia bentuk berarti apa? Bulan malam timbulnya ya. Berarti dia matahari siang. Nah, ini secara karakteristik kita meninjau bahasanya. Kemudian kalau dia keriput, keriput nih pasti tua ya. Keriput tua. Nah, berarti kalau kita keriput tua berarti retak pecah. Setiap retak ya namanya pecah gitu. Itu karakteristiknya kayak gitu ya. Jadi kalau umpama secara karakteristik ya, berarti umpama bunga secara karakteristik pasti indah. Kalau itu sampah, berarti kalau sampah kan pasti karakteristiknya bau itu apa? Kotor ya. Ini secara karakteristik. Yang keempat kita lihat juga secara definisi open. Berarti open berarti satu pemanggangan berarti berkaitan dengan api. Analogi ini bisa kita ketemu dengan kamera. Berarti kamera itu memerlukan baterai. Nah, itu definisi ya, bentuk definisi umpama peluit. Nah, peluit itu sering dipakai wasit. Nah, berarti kalau dia senjata tuh sering tentara. Nah, ini salah satu bentuk berdasarkan definisi. Umpama batu bata rumah. Nah, kalau kapas berkaitan dengan kapas itu berarti berkaitan dengan pakaian ya, pakaian. Nah, ini bentuk apa daripada kita bisa lihat itu bentuk definisi. Protein. Protein pasti daging ya. Berarti kalau buah berarti berkaitan dengan, kalau vitamin apa? Vitamin dengan buah. Nah, ini contoh salah satu bentuk fungsi, derajat, karakteristik, definisi. Nah, kemudian kita umpama ada lagi bentuknya ya, bentuk lagi ini kita bentuk lagi. Kami akan selalu berusaha ya untuk membantu daripada anak-anak dan teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian yang mau ikut tes ya, tes di SKKD-CPNS ya. Jadi seleksi kemampuan bidang ya. SKD itu seleksi kemampuan bidang, mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ya. Jenis. Nah, berarti kita lihat dari jenis juga. Analogi itu sama fiksi. Drama tuh ada yang fiksi, ada juga yang, tapi kemudian analogi dengan serabut pasti ada akar. Nah, saya kayak gitu. Ini salah satu bentuk ya fiksi ya. Kemudian buas. Nah, buas itu pasti berkaitan dengan binatang. Ya kan, bapak di sini ada kata harimau. Berarti kita berkaitan umpama dengan hal demikian, berarti di sini yang mematikan. Berarti kita lihat ini binatang apa sih? Kobra. Ini satu contoh umpama ya. Kemudian umpama ada laptop. Itu pasti komputer ya. Nah, berarti kalau begitu yang berkaitan dengan itu adalah kaos, pasti busana. Ini salah satu ya. Nah,
Kemudian umpama tokoh puisi kaitan dengan sastra. Nah, berarti kalau dia harimau adalah hewan. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang membahas contoh soal. Ini contoh ya, tes daripada seleksi kemampuan bidang calon pegawai negeri sipil tahun 2020. Kita akan selalu ketemu, namun bantu kita ya untuk selalu subscribe di channel kita Bimbel Arif. Oke, selamat berjuang anak-anak dan saudara-saudari sekalian di CPNS 2020. Oke.